Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Walia dan teman saya Muhammad Tegar Aditya dan juga Muhammad Royan. Di sini kami dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan mengenai konflik sosial dan kekerasan. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah sebuah pertentangan antara pihak-pihak yang berlawanan, bisa dua orang atau lebih, bisa dua buah kelompok atau lebih, dan berupaya untuk saling menjatuhkan. Ada karakteristik dan ciri-ciri dari sebuah konflik sosial. Yang pertama yaitu rasa saling curiga satu sama lain antar anggota. Yang kedua adalah terjadinya interaksi sosial yang tidak harmonis. Yang ketiga yaitu adanya rasa benci, antipati. Antipati adalah rasa ketidaksukaan seseorang atau bisa dibilang kebalikannya dari simpati. Lalu ada dendam satu sama lain. Yang keempat yaitu timbulnya usaha-usaha untuk saling menjatuhkan. Nah, selanjutnya ini ada teori konflik sosial. Yang pertama ada teori konflik sosial dari Karl Marx. Nah, ia menyatakan bahwa konflik sosial ini berkaitan dengan perbedaan kepemilikan alat produksi. Nah, nantinya ini akan melibatkan perbedaan kelas antara borjuis, yaitu pemilik modal, dan proletar, yaitu golongan buruh. Nah, yang kedua ini ada dari Antonio Gramsci. Ia menyatakan bahwa konflik sosial ini berkaitan erat dengan aspek budaya dan politik, atau bisa dibilang nantinya konflik sosial ini berasal dari aspek budaya dan juga politik, yaitu kekuasaan. Nah, yang ketiga yaitu ada teori konflik sosial dari Lewis Kosser. Nah, ia menyatakan bahwa konflik sosial ini bersifat fungsional, mempersatukan, dan difungsional, yaitu memecahkan persatuan. Jadi, bisa diartikan bahwa teori dari Lewis Kosser ini menyatakan bahwa sebuah konflik sosial itu dapat bersifat atau dapat berdampak positif terhadap suatu kelompok, yaitu dapat mempersatukan, dan juga bisa atau dapat berdampak negatif, yaitu disfungsional atau memecahkan persatuan. Selanjutnya ada faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan kepercayaan dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh primordialisme dan etnosentrisme, fanatisme berlebihan, diskriminasi, dan prasangka. Yang kedua, perbedaan ideologi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial. Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya ada sikap pemicu konflik. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme adalah pandangan yang menunjukkan sikap berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa atau melekat sejak lahir, seperti agama, suku, dan ras. Mereka berkelompok atas ikatan sosial yang sama dan tidak memandang rendah kelompok lain atau kebudayaan lain. Contohnya adalah memilih partai atas atau berdasarkan kesamaan agama. Yang kedua ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap yang menilai kebudayaan lain menggunakan satu sudut pandang pribadi dan memandang rendah kelompok lain. Contohnya menggunakan politik sara atau rasisme untuk memenangkan pemilu. Yang ketiga ada politik aliran. Politik aliran adalah sebuah pengelompokan masyarakat berdasarkan aliran atau ideologi tertentu, umumnya berupa partai politik yang dikelilingi oleh organisasi masyarakat atau ormas. Nah, hal ini dapat memicu konflik ketika masing-masing kelompok merasa paling benar dan menjatuhkan kelompok lain. Contohnya, menganggap pemikiran partainya lebih tepat dan menjatuhkan pemikiran kelompok lain. Nah, yang berikutnya yaitu ada jenis-jenis konflik sosial. Jenis-jenis konflik sosial jika dilihat berdasarkan unit atau anggotanya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu in-group. Nah, konflik sosial in-group ini terjadi dalam satu kelompok, yaitu terjadi dalam antar anggota. Dan yang kedua yaitu out-group. Out-group ini adalah sebuah konflik sosial yang terjadi antar kelompok dan dipengaruhi oleh group feeling yang kuat. Jika dilihat dari kedudukan sosialnya,
konflik sosial dapat dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu konflik sosial vertikal. Konflik sosial vertikal ini adalah konflik yang terjadi antara pihak yang mempunyai kedudukan sosial yang berbeda. Misalnya bisa dilihat dari kekayaan, kekuasaan, dan juga kepemilikan. Dan yang kedua yaitu konflik sosial horizontal. Konflik sosial horizontal ini terjadi antara pihak yang kedudukannya sama atau sederajat, misalnya ras, suku, agama, dan juga profesi. Jika dilihat dari sifatnya, sebuah konflik sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu manifest. Nah, manifest di sini yaitu sebuah konflik sosial bersifat terbuka atau dapat diketahui oleh orang lain, disertai kekerasan fisik, dampaknya meluas, dan juga rentan menghasilkan korban jiwa karena disertai dengan kekerasan fisik. Yang kedua yaitu laten. Laten ini sebuah konflik sosial bersifat tertutup atau sembunyi-sembunyi dan didorong oleh prasangka, intoleransi, dan juga kecemburuan sosial. Nah, konflik sosial juga dibedakan menurut Lewis Kosar. Yang pertama yaitu realistis. Konflik sosial muncul karena adanya rasa kekecewaan dari suatu masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, yang kedua itu non-realistis. Nah, di sini konflik sosial bukan berasal dari tujuan untuk melawan, melainkan kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Dan di dalam konflik sosial non-realistis ini terdapat kambing hitam. Nah, terus ada penyelesaian konflik melalui peran ketiga. Yang pertama ada mediasi. Pihak ketiga yang disebut mediator. Terus proses penyelesaian yang disebut hanya memberi nasihat. Terus ada hasil penyelesaian dikembalikan kepada pihak yang berkonflik. Yang kedua ada arbitrasi. Pihak ketiga, arbiter. Kedudukan dan kewenangan lebih tinggi. Kemudian ada proses penyelesaian dengan mengambil keputusan. Terus ada hasil penyelesaian harus dipatuhi oleh pihak yang berkonflik. Nah, terus ada konsiliasi. Nah, pihak ketiga, lembaga resmi pemerintah. Terus ada proses penyelesaian mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Nah, terus ada hasil penyelesaian kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir nih ada adjudikasi. Pihak ketiga, pengadilan atau hakim. Terus ada proses penyelesaian, keadilan hukum dan fakta persaingan. Kemudian ada hasil penyelesaian keputusan hakim. Nah, kemudian ada dampak konflik sosial. Dampak positif. Yang pertama ada memperkuat integritas dan solidaritas internal kelompok. Yang kedua ada mendorong terjadi perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang. Yang keempat mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Kemudian ada dampak negatif. Satu, menciptakan kondisi ketidakaturan sosial. Yang kedua ada mengancam nilai dan norma sosial yang sudah berbentuk. Yang ketiga ada menciptakan sifat prasangka buruk. Yang keempat hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Nah, sini saya akan menjelaskan kekerasan. Itu ada pengertian, perbuat penyalahgunaan kekuatan fisik atau tanpa menggunakan sarana dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak bernyawa. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama ada disertai tindakan-tindakan pemukulan, penyiksaan maupun verbal ancaman pelecehan. Yang kedua ada terjadi perebutan sesuai TU dengan kekerasan. Yang ketiga terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis dan saling curiga satu sama lain. Yang keempat timbul rasa benci, antipati, dan dendam satu sama lain. Yang kelima timbul usaha-usaha saling menjatuhkan. Yang keenam usaha mediasi melalui cara damai telah dilakukan namun gagal. Yang ketujuh terjadi benturan fisik. Ya, lanjut ke teori-teori kekerasan. Yang pertama ini adalah teori faktor individual.
teori faktor individual ini, perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebabnya pribadi dan sosial. Lalu yang kedua ini adalah teori faktor kelompok, yaitu individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Lalu yang tiga ini teori dinamika kelompok. Nah, kekerasan ini dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Lanjut ke jenis-jenis kekerasan. Yang pertama ini adalah kekerasan fisik, mengubah keadaan fisik atau melukai fisik korban. Contohnya aksi pemukulan, perkelahian, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, kekerasan langsung ini sama dengan kekerasan langsung, berdampak langsung terhadap korbannya. Contohnya kekerasan fisik dan verbal. Nah, lalu di sini ada kekerasan agresif, merupakan bentuk kekerasan untuk mendapatkan sesuatu seperti penjambretan, perampokan atau begal, dan lain-lain. Nah, lanjut di sini sama dengan kekerasan terbuka, terlihat nyata, contohnya perkelahian, penyiksaan, dan lain-lain. Yang kedua, lanjut, yaitu kekerasan verbal, berdampak pada keadaan psikis korban. Kekerasan verbal ini bisa dalam bentuk ancaman, bullying, atau pelecehan. Nah, sama dengan kekerasan tidak langsung, berdampak secara tidak langsung terhadap korban, contohnya fitnah, aksi teror atau pengekangan, dan lain-lain. Nah, lanjut di sini kekerasan defensif adalah bentuk kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan atau membela diri bagi seseorang yang sedang dalam konflik kekerasan atau bahaya. Nah, lanjut di sini kekerasan tertutup, tak kasat mata atau tidak terlihat. Contohnya kekerasan verbal dan psikis. Lanjut di sini adalah ada transformasi konflik, upaya menyeluruh dalam menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber dan dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama itu adalah dimensi personal. Dimensi personal berfokus pada diri seseorang mengubah emosi, sikap, ataupun perilaku individu untuk menjauh dari tindakan kekerasan ketika konflik. Yang kedua adalah dimensi rasional. Dimensi rasional ini berfokus untuk membangun kembali hubungan antar individu dari kelompok yang retak akibat konflik sosial. Lalu yang ketiga, dimensi struktural, berfokus pada peningkatan keadilan sosial, ekonomi, politik, maupun hukum akibat pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, dimensi kultural, memerankan keamanan nilai-nilai budaya sebagai alat untuk mendamaikan konflik dan memulihkan kembali persatuan dan dalam masyarakat. Di sini ada safety valve atau katup penyelamat. Menurut Lewis A. Poser, pengertiannya adalah upaya untuk mengalihkan pihak-pihak yang berkonflik dengan menyediakan objek-objek tertentu. Tujuannya untuk apa? Agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan. Contohnya mengadakan kompetisi olahraga dan pameran seni yang didasari oleh budaya gotong royong dan sportivitas untuk menyalurkan kegiatan positif bagi remaja agar terhindar dari konflik seperti tawuran, belajar. Nah, lanjut di sini. Nah, yang terakhir ada cara untuk mengatasi dan juga menanggulangi kekerasan. Yang pertama, dengan menguatkan pengendalian sosial. Yang kedua, dengan menguatkan budaya saling memaafkan. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan prinsip tanpa kekerasan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai perdamaian. Yang kelima, memastikan kebutuhan anggota dari setiap masyarakat terpenuhi. Yang terakhir, yaitu meningkatkan interaksi positif dari setiap anggota masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.